Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Raja Dudung dengan C1 CN020021 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengumpulan data. Nah, di mana pembahasan yang akan saya bahas pada materi ini yaitu yang pertama terdapat definisi pengumpulan data, yang kedua yaitu jenis-jenis pengumpulan data, yang ketiga yaitu metode pengumpulan data, nah yang keempat instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita masuk materi yang pertama yaitu definisi pengumpulan data. Nah, definisi pengumpulan data adalah sebuah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data di mana metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis pengumpulan data. Untuk jenis-jenis ini terdapat 4 data, yaitu yang pertama itu menurut cara memperolehnya. Nah, menurut cara memperolehnya itu terdapat 2 data, yaitu yang pertama data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Nah, yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Nah, untuk yang kedua yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya, ini terbagi 2 juga, yaitu yang pertama data kualitatif, data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka pasti. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut sumbernya. Nah, menurut sumbernya itu terbagi menjadi 2, yaitu pertama data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Nah, untuk yang kedua data eksternal. Data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Nah, untuk yang terakhir, jenis yang terakhir yaitu menurut waktu pengumpulannya. Nah, menurut waktu pengumpulannya itu terbagi dua juga, yaitu yang pertama cross section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Nah, yang kedua data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa atau kegiatan. Nah, selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dapat dilakukan dalam sebuah penelitian dan dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dengan metode atau lebih. Nah, untuk beberapa metode pengumpulan data ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama terdapat wawancara. Nah, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Nah, wawancara ini terbagi atas 2 kategori, yaitu yang pertama wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Untuk yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Nah, observasi ini
terbagi dua juga, yang itu yang pertama partisipan observation dan non partisipan observation. Nah, yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner ini merupakan pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Nah, untuk yang terakhir yaitu study dokumen. Nah, study dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Nah, untuk study dokumen ini, dokumennya dapat datanya terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama dokumen primer dan dokumen sekunder. Nah, selanjutnya yaitu terdapat instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, untuk instrumen penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Nah, instrumen penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama instrumen wawancara. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu instrumen observasi atau pengamatan. Instrumen observasi atau pengamatan digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Nah, untuk yang terakhir, instrumen dokumen. Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Nah, yang kedua yaitu instrumen penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian kuantitatif adalah berbagi menjadi 4, yaitu yang pertama instrumen tes dan inventory. Tes dan inventory ini digunakan untuk pengambilan data penelitian kuantitatif karena instrumen tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu seperti bakat matematika, bakat musik, kemampuan bahasa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan faktual. Nah, yang ketiga itu instrumen lembar observasi. Nah, lembar observasi digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif haruslah disusun terlebih dahulu dan diuji coba, serta digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Nah, yang terakhir yaitu instrumen dokumen. Dokumen digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif sebagai pengambilan data atau rekapan data yang terdiri dari data nilai yang berupa angka dan bisa diseleksi dengan menggunakan statistik. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data di mana metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data juga dapat dikategorikan menurut cara memperolehnya, sumbernya, sifatnya, dan waktu pengumpulannya. Beberapa metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, angket, dan studi dokumen. Nah, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.